Pernah merasa kecewa karena sudah susah payah membuat adonan sebaik mungkin, tapi entah kenapa roti bisa bantat. Kalian tidak perlu bermuram durja, karena semua itu pasti ada solusinya. Masalah mengapa roti tidak bisa mengembang alias bantat biasanya terletak pada beberapa detail yang seharusnya dilakukan namun terlewatkan. Nah, kira-kira apa saja hal umum penyebab roti tidak mengembang alias bantat? Halo teman-teman, balik lagi di channel Juragan Perjuangan Reborn. Apa kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa faktor penyebab roti tidak mengembang sempurna atau roti menjadi bantat. Tanpa berlama-lama langsung saja ke pokok pembahasan tentang mengapa roti tidak mengembang secara sempurna atau roti menjadi bantat. Nah, berikut ada beberapa faktor penyebab roti tidak mengembang sempurna. Yang pertama, roti bisa bantat karena ragi tidak aktif. Ragi merupakan komponen untuk mengembangkan adonan. Apabila ragi kadaluarsa dapat menyebabkan roti yang Anda buat menjadi tidak mengembang alias bantat. Untuk Anda ketahui, di dalam ragi terkandung organisme hidup. Apabila Anda menyimpan di tempat yang terlalu dingin, seperti di dalam kulkas dalam jangka waktu lama, maka ragi dapat mati. Maka dari itu, saat Anda menyimpannya, maka perhatikan pula masa simpannya. Akan lebih baik lagi apabila Anda menggunakan ragi sesuai dengan rekomendasi resepnya. Penyebab lain ragi dapat mati bisa berasal dari kandungan gula dan garam yang terlalu banyak. Apabila kedua unsur ini terlalu berat, maka ragi juga bisa mati atau tidak aktif lagi. Demi mendapatkan pengembangan ragi yang baik, takaran garam tidak boleh melebihi 2% dari berat tepung. Sementara untuk gula tidak boleh melebihi 10% dari berat tepung. Terus yang kedua, roti bantat akibat adonan kurang istirahat. Supaya roti Anda mengembang sempurna, maka ada sebuah tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu durasi berapa lama adonan diistirahatkan atau difermentasi. Beberapa faktor seperti suhu dan kelembapan di lokasi pembuatan roti juga dapat mempengaruhi seberapa cepat adonan Anda dapat mengembang. Istirahatkan adonan Anda sebelum dimasukkan ke dalam pemanggang selama beberapa waktu. Perhatikan baik-baik, bukan masalah durasi jam. Memang beberapa jenis resep hanya memberikan keterangan kurang jelas seperti biarkan volume adonan mengembang sampai 2 kali lipat atau sekitar 1 jam. Lebih baik perhatikan sejauh mana adonan mengembang, setidaknya sampai 1 inci di atas pinggiran loyang. Cara lain yang bisa Anda lakukan adalah dengan menekannya sedikit. Apabila adonan masih memantul kembali setelah ditekan, maka artinya belum siap untuk dipanggang. Ketiga, gunakan ukuran loyang yang tepat. Ukuran loyang sangat berpengaruh pada hasil akhir roti yang Anda buat. Misal saja Anda menggunakan loyang berukuran 9 x 5 in, maka roti akan berbentuk lebih datar. Sementara apabila Anda menggunakan loyang dengan ukuran 8,5 x 4,5, maka hasilnya akan lebih mengembang. Oleh karena itu, Anda harus menyesuaikan antara ukuran wadah dengan jenis roti yang Anda buat. Untuk volume loyang, Anda bisa melihat di video saya sebelumnya. Sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara mengukur volume loyang dan rotinya. Yang keempat, roti bisa bantat akibat tidak mengikuti resep. Apabila Anda akan membuat makanan apapun jenisnya, maka pastikan untuk mengikuti resepnya. Walaupun Anda sudah berpengalaman, namun alangkah baiknya tetap mengikuti petunjuk resepnya. Begitu roti sudah mulai mengembang dan terlihat cukup baik,
maka barulah Anda bereksperimen. Mengikuti resep adalah langkah bijak, karena di dalamnya tertera berapa berat bahan baku yang diperlukan. Bisa saja Anda mengukur takaran tepung menggunakan cup, akan tetapi kemungkinan tidak akurat sangat besar. Berbeda halnya jika Anda berpatokan pada sebuah resep, karena biasanya dicantumkan berapa takaran yang dibutuhkan dalam satuan gram. Supaya pengukuran ini lebih mudah, lebih baik gunakan alat penimbang digital. Selain lebih murah, perangkat ini juga akurat dan bisa digunakan dalam waktu yang lumayan lama. Terus penyebab roti bantat yang kelima, terlalu lama atau terlalu sebentar saat menguleni adonan. Apabila Anda terlalu lama menguleni adonan, maka protein di dalam gluten dapat menjadi terlalu rapat. Apabila ini terjadi, maka gas di dalam ragi tidak dapat keluar. Sementara jika sebaliknya, terlalu sebentar menguleni adonan, maka gluten tidak dapat mencapai tingkat kelenturan yang diperlukan untuk mengembang. Selain beberapa penyebab tadi, ada pula faktor lain yang bisa menyebabkan roti tidak mengembang dengan baik, seperti jumlah klorin pada air. Klorin yang terlalu banyak dapat membunuh ragi. Apabila air yang Anda gunakan tercium bau klorin, maka diamkan semalaman agar klorin menghilang. Nah, klorin ini adalah salah satu bahan kimia dengan fungsi utama mencegah pembentukan mikroorganisme yang memicu masalah kesehatan dari air. Dan fungsi utama dari klorin ini menghambat pertumbuhan serta membasmi bakteri dan berbagai jenis mikroba. Karena manfaat ini, klorin seringkali digunakan sebagai penjernih air minum dan kolam renang. Di samping itu, klorin juga digunakan untuk produk kebersihan rumah tangga dan campuran untuk membuat disinfektan. Oke teman-teman, demikian informasi atau penjelasan mengenai penyebab roti tidak mengembang dengan sempurna atau roti menjadi bantat. Itu hanya beberapa faktor ya teman-teman. Masih banyak lagi faktor-faktor penyebab roti menjadi bantat atau tidak mengembang dengan sempurna. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Tetap berkarya.